Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat tahun baru. Selamat menikmati kado terindah dari pemerintah. Perpu Cipta Kerja. Sebuah perpu yang disusun dan disahkan begitu singkat dan begitu mengejutkan di malam-malam terakhir tahun 2022 ya disahkan dan menjadi kado terindah untuk kita semua, untuk segenap rakyat Indonesia. Nah, tapi masalahnya itu bukan sekedar di Perpu Cipta Kerjanya yang tentu substansinya, isinya penuh masalah. Yang bahkan oleh sebagian orang ini dikritik karena dianggap sebagai bentuk pengkadalan dari peraturan, dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini berisik banget ya, tapi ya karena kita di dapur ya udah ya nikmati aja. BTW karena gue habis makan, gue singkirin dulu bekas makan gue. Lanjut. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi ketika digugat oleh berbagai kelompok masyarakat sipil. MK mengatakan bahwa prosesnya, proseduralnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini kurang aspiratif, tidak melibatkan masyarakat, dan ya bisa dikatakan mendadak lah, atau serba dikebut. Ironisnya, alih-alih menyelesaikan masalah prosedural tersebut, pemerintah justru memilih jalan pintas dengan mengeluarkan perpu yang tentunya tidak melibatkan masyarakat, tidak mendengarkan aspirasi masyarakat untuk mengubah pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya, tidak melibatkan aspirasi secara luas, justru hanya dengan menerbitkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sebuah ironis bukan? Tapi terbitnya Perpu Cipta Kerja ini sesungguhnya hanyalah gejala dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dalam waktu 3 sampai 5 tahun terakhir ini penuh dengan masalah, penuh dengan ketergesa-gesaan, minim pelibatan masyarakat, minim aspirasi masyarakat yang didengarkan. Bahkan anggota DPR saja ketika mengkritik pengesahan undang-undang tertentu, mic-nya dimatikan. Aus bos. Ya, balik lagi. Kita sebut saja Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, RKUHP. Masih banyak lah undang-undang yang dikerjakan dengan sistem kebut-kebutan, tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, dan ya tentunya menjadi sebuah masalah. Karena akhirnya undang-undang yang dihasilkan adalah undang-undang untuk sekelompok kepentingan. Hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Hanya untuk kepentingan para elit. Bukan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan undang-undang yang memang memiliki tujuan untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, itu lamban sekali untuk disahkan. Misalnya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru ini namanya. Itu kan butuh waktu lebih dari 6 tahun untuk bisa disahkan. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sampai hari ini belum disahkan. Padahal sudah diajukan dari tahun 2000-an silam. Undang-undang masyarakat adat juga tak kunjung kelihatan kapan akan disahkan. Justru undang-undang problematik macam undang-undang IKN lah yang lagi-lagi masuk ke dalam prolegnas. Sebuah ironis bukan? Lantas mau sampai kapan nih pemerintah kita, DPR kita dalam menyusun peraturan perundang-undangan? Selalu tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa mau mendengarkan aspirasi masyarakat.
Sedangkan undang-undang yang penting untuk kepentingan masyarakat tidak pernah disahkan, tidak kunjung disahkan. Sampai kapan?